Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Nggak usah dereng kita lanjutakan ngaji kita kitab Nasaihul Ibad. Kita awali baca Quran suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan-urusan kita, urusan dunia hatta akhirah, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makalah yang kedua dari bab empat hal. Wal maqalatu saniyatu, makalah yang kedua, qala Nabi alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apunten keliru, khumasi rubai. Ewan nomor nyambung. Al-maqalatus saniyatu, maqalah yang kedua. Al-maqalatus saniyatu. Nah, ini sani berarti salah ketik nih. Karena sifatnya muannas nggih, mengikuti al-maqalatus saniyatu. Maqalah yang kedua. An ba'dil hukama, dari sebagian para ahli hikmah, ulama tasawuf, ulama ahli hikmah itu kemarin sebut atibaul qulub, ulamanya hati, yang mengobati hati. Beliau berkata, arba'atun hasanatun, arba'atu minal khisali hasanatun. 4 hal ini baik. Walakin arba'atun minha ahsanu, tapi ada 4 hal lagi, 4 hal yang sama akan menjadi lebih baik. Jadi 4 hal ini sudah baik, tapi nanti dalam keadaan yang lain 4 ini justru lebih baik lagi. Arba'atun hasanatun, walakin arba'atun minha ahsanu. Yang pertama yaitu al-haya'u, rasa malu atau sifat malu.
malu untuk berbuat yang hina, malu berbuat maksiat, malu berbuat dosa. Minar rijali, dari orang laki-laki itu hasanun, baik. Seorang laki-laki punya malu kalau nanti berbuat hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, itu baik. Walakinnahu minal mar'ati ahsanu, tapi kalau sifat malu itu dimiliki oleh wanita, lah itu akan lebih baik. Jadi laki-laki malu kalau berbuat yang enggak baik, ini baik, tapi kalau dimiliki wanita, wah itu lebih baik lagi. Demikian juga sebaliknya, kalau orang laki-laki enggak tahu malu itu ya jelek, tapi kalau wanita enggak tahu malu itu jelek. Nah, laki-laki enggak tahu malu, tapi wanita enggak tahu malu, wah ini lebih jelek. Wal amalu min kulli ahadin hasanun. Wal adlu, bersifat adil, bersikap adil, perilaku adil, min kulli ahadin, bagi setiap orang itu hasanun, baik. Sikap atau berlaku adil itu semua orang melakukan itu baik. Walakinnahu minal umaroi ahsanu, tapi kalau sikap perilaku yang adil itu dimiliki oleh para pemimpin, lah itu ahsanu, lebih baik. Kalau seseorang perorangan adil kan efeknya ya sudah, ketidakadilannya seperti apa ya tidak luas bahayanya. Tapi kalau pemimpin itu bisa berlaku adil, keadilannya itu untuk banyak orang. Demikian juga kebalikannya, ketidakadilannya, wah ini membahayakan lebih banyak orang lagi. Karena itu dalam makalah ini dikatakan al-adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umaroi ahsanu. Perilaku adil, sikap yang adil itu baik bagi semua orang. Tapi kalau itu dimiliki adil itu oleh seorang pemimpin, wah itu lebih baik lagi. Wattaubatu, dan bertaubat, minasyaikhi hasanatun. Taubat bagi orang yang sudah tua bertaubat itu bagus. Jadi sudah tua, tapi kan orang mengatakan ya sudah sewajarnya taubat, wis mampu lemah lah itu ya. Jadi orang mengatakan ya baik, maka itu baik. Walakinnaha minasyabi ahsanu, tapi kalau bertaubat itu dilakukan oleh orang yang masih muda, seorang pemuda sudah berhenti dari kemaksiatan yang selama ini rutin dilakukannya, loh ini ahsanu, lebih baik. Karena masa depannya masih panjang. Nah kalau sudah tua ini kan ya sudah sewajarnya. Justru kalau sudah tua enggak taubat-taubat, nah ini parah, lebih jelek lagi. Maka ada keistimewaannya, pemuda, orang masih muda yang rajin ibadah itu termasuk nanti salah satu dari 7 golongan yang didapat naungan Allah, dipayungi Gusti Allah. Di akhirat, di mahsyar, ketika tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat berlindung, saat itu ada 7 orang yang diberi perlindungan, diberi payung, gak kepanasan di mahsyar. Di antaranya yaitu pemuda, syabun
nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, masih muda tapi ibadahnya sudah rajin, istiqomah. Karena itu remaja-remaja masjid yang muda-muda terus beristiqomah, Anda ini istimewa di hadapan Allah. Demikian juga tadi termasuk pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu juga mendapatkan naungan dari Allah. Karena efeknya begitu besar kalau pemimpin yang adil. Demikian juga pemuda yang sudah taubat di masa mudanya. Nah ini luar biasa. Kalau sudah tua itu ya walaupun daplek lagi itu kan ya sebentar lagi sudah tinggal menunggu game overnya saja ini ya. Nah, kalau tua kemudian masih senang maksiat, masih senang ke tempat-tempat maksiat kan. Mungkin jarang pengikutnya. Tapi kalau yang muda ini kan bisa bawa banyak pengikut, tadi dampaknya lebih besar. Demikian juga kalau baik, maka jika juga bisa membawa pengaruh bagi sekitarnya. Karena itu at-taubatu minasyaikhi hasanun walakinnaha minasyababi ahsanu. Sudah tua taubat itu bagus, tapi kalau taubat itu dilakukan masih dalam usia yang muda, masih kuat fisiknya, masih jauh jangkauannya ini, nah ini lebih baik. Wal judu minal aghniyai hasanun, sifat loman, jadi tidak kikir. Wal judu dan sifat suka memberi, dermawan. Bagi orang yang kaya itu baik. Orang kaya dermawan itu baik. Walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. Tapi kalau ada orang fakir dan dermawan, nah gimana dermawannya orang fakir? Itu lebih baik. Kenapa? Karena orang fakir yang dermawan itu gak mungkin menjadi beban, suka meminta-minta atau membebani orang lain. Pasti orangnya mandiri, neriman. Sudah begitu baik hati. Jadi orang kaya yang baik hati, dermawan itu suka berbagi, itu baik. Tapi kalau ada orang miskin juga masih peduli, itu lebih baik lagi. Nah, kebanyakan kan sifat karakter orang miskin itu fuqara itu kan justru bahkan ada yang memperalat kefakirannya untuk menghalalkan segala cara, ya ada. Banyak orang yang terjun ke dunia maksiat, itu ya misalnya para wanita pertama awalnya karena kefakirannya. Orang mencuri kadang alasannya karena kondisinya yang fakir. Orang jadi penipu rasanya terpaksa karena kondisi ekonomi dan seterusnya. Maka kalau ada orang sudah orang fakir tapi dia punya kepedulian juga, maka pasti terjauh dari sifat-sifat jelek tadi. Maka itu juga ahsanu, lebih baik daripada orang kaya yang orang kaya berbagi bagus, lah orang miskin masih berbagi, wah ini luar biasa. Jadi ini kesimpulannya. Ini wow makalah yang kedua. Jadi ada 4 hal ini baik, akan menjadi lebih baik lagi. Apa itu? Yang pertama tadi apa? Yang pertama ya kalau langsung. Jadi ini kesimpulan dari makalah yang kedua.
malu itu bagi laki-laki baik, tapi kalau malu itu dimiliki wanita-wanita, wah, maka akan lebih baik. Adil bagi orang biasa, semua orang, nah ini baik. Tapi kalau adil itu dimiliki oleh seorang pemimpin, itu lebih baik. Taubat bagi seorang pemuda, bagi orang yang sudah tua, sudah lanjut usia, itu baik. Jangan sampai, naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang tambah tua tambah petakilan. Kan ada peribahasa namanya gaplek peringkilan, tambah tua tambah petakilan nggih wonten. Naudzubillah. Atau yang diplesetkan, tua-tua padi, mestinya kan semakin tua semakin merunduk, semakin khusyuk, semakin banyak ilmunya. Jangan tua-tua keladi, makin tua makin gaplei. Nah, ini. Kemudian yang keempat yaitu loman, itu bagi orang kaya itu baik. Ya sewajarnya, seharusnya orang yang kaya itu suka berbagi. Tapi ada orang miskin itu kok suka berbagi kepada tetangganya, wah ini luar biasa. Berikutnya makalah yang ketiga, al-maqalatus salisatu, makalah yang ketiga. An ba'dil hukamai, masih dari sebagian para ahli hikmah. Beliau berkata, arba'atun qabihatun, ada 4 hal yang jelek. Jadi kebalikannya tadi. Kalau tadi 4 hal baik dan menjadi lebih baik lagi. Ini arba'atun qabihatun, 4 hal ini jelek. Lakin arba'atun minha akbahu, tapi ada 4 hal itu yang lebih jelek lagi. Sudah jelek, oh ini lebih jelek lagi, lebih parah lagi. Apa yang pertama? Yaitu adzambu minasyabi qabihun. Seorang pemuda perbuatan dosa, berbuat dosa bagi pemuda ini ya perbuatan jelek, tercela. Wa minasyaikhi akbahu, tapi kalau dilakukan oleh orang tua ya tadi, wah ini lebih parah, tuwek parah. Nah, angel, coba jadi angel. Ini wal istighalu bidunya, dan sibuk dengan urusan-urusan duniawi, kesenangan duniawi. Jadi kesenangan aibi amtiatiha, kesenangan duniawi itu menyibukkan diri dengan urusan duniawi. Minal jahili, dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh kok seneng ngumbar nafsunya, urusan nafsu syahwat duniawi. Atau ya urusan dunia nggak ada hubungannya dengan ibadah. Itu jelek. Tapi wa minal alimi akbahu. Tapi kalau mengumbar kesenangan dunia itu dilakukan orang yang alim, wah itu lebih parah lagi. Jadi orang bodoh kalau berbuat jahat itu ya sudah, berbuat dosa jelek ya sudah jelek gitu saja. Memang bodoh. Karena kita kadang memaklumi orang gak berpendidikan misalnya, tapi orang yang alim, sudah terpelajar, berpendidikan, melakukan kejahatan, wah itu lebih jelek kan gitu. Wal istighalu bidunya qabihun wa minal alimi akbahu. Tapi kalau
kesibukan menyibukkan diri dengan urusan dunia itu dilakukan orang yang alim. Orang yang alim ya seharusnya mengamalkan ilmunya. Gak sibuk cangkruan dengan yang ini. Itu lebih jelek lagi. Wattakasulu fit taati. Yang berikutnya yaitu malas, bermalas-malasan dalam ketaatan, malas ibadah. Nah, ini malas ibadah min jami'in nasi qabihun. Malas dalam ketaatan, malas beribadah bagi semua orang, semuanya itu ya jelek. Siapapun pokoknya kalau malas ibadah ya jelek. Sholati bolong-bolong ya jelek. Tapi kalau yang malas itu wa minal ulama'i wat tolabati, dan bagi para santri, kalau yang malas itu ya ulamanya, santri-santrinya, ya ini akbahu, lebih jelek lagi. Jadi kalau kemalasan beribadah itu dilakukan orang bersifat malas ibadah itu jelek. Orang biasa jelek. Tapi kalau yang itu malas ibadah itu orang-orang yang alim, ulamanya, santri-santrinya malas ibadah, wah ini akbahu, lebih parah lagi. Lebih jelek. Wattakabburu minal aghniyai qabihun. Takabbur, sombong bagi orang-orang kaya itu jelek. Sombong, kaya sombong jelek. Tapi ya agak pantas sedikit karena kaya. Tapi wa minal fuqara'i akbahu. Nah, yang parah itu sudah miskin, kiri, fakir dan kiri. Itu sombongnya sundul langit. Nah, saking sombongnya kan gak pantas jadi bahasanya. Gak pantas. Lah itu sombong. Fakir sombongnya Masya Allah. Lah ini lebih gregetno bahasanya. Orang kaya saja sombong ya gregetno orang kaya. Tapi hanya ini suki ya sombong rotok sumbut. Nah ini fakir miskin sombong. Wah ini mangkal no bahasanya itu. Nah, demikian mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran jadi yang terbaik, bahkan yang lebih baik, tidak menjadi yang bagian yang jelek atau bahkan naudzubillah apalagi menjadi yang lebih jelek lagi. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.